Tahun 1938, Batavia bergerak dalam ritme kolonial yang teratur namun timpang. Di jantung kota berdiri megah kompleks Kantor Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Bangunan berarsitektur Eropa dengan pilar putih, jendela besar berjeruji, serta halaman luas tempat bendera merah putih biru berkibar. Setiap pagi, derap sepatu kulit para pegawai pemerintah yang berjas rapi bergema di koridor, seolah menjadi simbol kekuasaan yang jauh dari kehidupan rakyat jelata. Di luar pagar tinggi, jalan-jalan menjadi pertemuan antara dua dunia. Mobil mewah Buick atau Chevrolet milik pejabat menggelinding pelan, sementara kusir delman Batavia menunggu penumpang dari kalangan menengah, menawarkan jasa dengan suara serak. Delman, Kemang, Tanah Abang, Fatah. Para pedagang kaki lima, sebagian besar pribumi dan Tionghoa miskin, menggelar dagangan sederhana. Roti gambang, sate kulit, hingga koran-koran berbahasa Melayu yang menyinggung isu politik di Eropa dan Asia. Di sekitar lapangan Banteng, dulu Waterloo Plain, polisi kolonial Marechaussee berpatroli dengan seragam biru tua dan pedang samping. Mereka mengawasi pergerakan massa, terutama pada masa meningkatnya ketegangan internasional menjelang Perang Dunia II. Namun di balik penjagaan itu, masyarakat Batavia tetap menjalankan hidup dengan cara mereka sendiri. Pedagang pasar Palputuh tawar-menawar, pegawai bumi putera mengayuh sepeda ontel menuju kantor, dan anak-anak kampung menyelinap menonton upacara seremonial di halaman istana. Dari kejauhan, suara lonceng gereja katedral menyatu dengan azan dari masjid-masjid tua di kampung sawah besar. Terasa kontras tetapi menjadi harmoni khas Batavia, kota yang penuh pertemuan namun belum merdeka. Di bawah bayang kantor Gubernur Jenderal, Batavia berdenyut sebagai kota yang sedang berubah perlahan, menyimpan kegelisahan, harapan dan perjalanan menuju kebebasan yang masih samar. Pada tahun 1938, kawasan sekitar kantor Gubernur Jenderal Hindia Belanda di jantung Batavia menjadi pusat kekuasaan dan gaya hidup kolonial. Bangunan utama tampak kokoh dengan pilar putih tinggi dan atap merah yang luas, dijaga prajurit dalam seragam rapi, berdiri kaku di bawah terik matahari tropis. Bendera kerajaan Belanda dikibarkan setiap pagi dengan upacara singkat, disaksikan para pejabat kolonial yang datang dalam mobil elegan. Sementara pegawai bumi putera tiba dengan sepeda ontel dan bos kota sederhana. Tak jauh dari kantor pemerintahan itu, suasana Batavia menunjukkan wajah yang lebih beragam. Di halaman yang teduh oleh pohon asam dan trembesi raksasa, terdapat lapangan olahraga milik perkumpulan Belanda, digunakan untuk bermain kriket, tenis, hingga sepak bola. Setiap akhir pekan, para pegawai tinggi dan keluarga mereka berkumpul memakai pakaian olahraga putih bersih, lengkap dengan topi lebar pelindung matahari. Anak-anak Eropa belajar berenang di kolam berubin hijau pucat yang berada di dekatnya, sementara warga pribumi hanya dapat menonton dari luar pagar besi yang tinggi. Tidak jauh dari area olahraga, berdiri Société de Harmonie, gedung pertemuan eksklusif tempat pejabat dan keluarga kolonial mengadakan pesta dansa, musik klasik, dan perjamuan. Di depan gedung itu, pedagang kaki lima pribumi menjual es selasi, kue pancong, dan buah jeruk Medan kepada sopir delman dan pegawai rendahan yang menunggu tuannya selesai bersantai. Suara gamelan dari kampung-kampung sekitar sesekali terdengar di sela denting piano dari gedung Société, seakan mempertemukan dua dunia yang berbeda tetapi berada dalam satu kota. Melewati jalan berlapis batu yang menuju lapangan Banteng, The Waterloo Plain, suasana semakin ramai. Di satu sisi tampak bangunan gereja katedral berdiri megah. Di sisi lain deretan toko milik Tionghoa menjajakan kain, alat tulis, dan barang kebutuhan para pekerja kantor. Polisi kolonial berpatroli santai, menjaga ketertiban, tetapi juga mengawasi pertemuan kelompok-kelompok muda yang mulai membicarakan gagasan kemerdekaan. Batavia tahun 1938 adalah kota yang bergerak dalam dua nafas. Kekuasaan kolonial yang sibuk menjaga keanggunan dan wibawa, serta kehidupan rakyat yang terus tumbuh menjahit harapan di pinggiran bangunan megah itu. Di bawah bayang kantor Gubernur Jenderal, perubahan mulai berdenyut,
meski perlahan, seolah menunggu saatnya menjadi bagian dari sejarah bangsa yang merdeka. Pada tahun 1938, Kompleks Departemen van Economische Zaken di Batavia menjadi salah satu pusat kesibukan pemerintah kolonial. Gedungnya berdiri tidak jauh dari kawasan pemerintahan besar dekat kantor Gubernur Jenderal. Bangunan berarsitektur Eropa modern lebih praktis dibanding gedung kolonial klasik, mempunyai jendela tinggi, atap berubin merah, dan halaman luas yang kerap dipenuhi sepeda pegawai setiap pagi. Di pintu masuk, lalu lalang pegawai Bumi Putera dengan pakaian putih sederhana bercampur dengan pejabat Belanda berjas tropis tipis. Mereka membahas urusan perdagangan, perkapalan, ekspor gula dan karet, hingga pasokan kebutuhan masyarakat yang terpengaruh situasi internasional menjelang perang di Eropa. Telepon berdering berulang kali, mesin ketik mengetik cepat, dan tumpukan dokumen menandai betapa ekonomi Hindia Belanda sedang dijaga ketat demi kepentingan kolonial. Namun suasana kantor itu tidak hanya berkutat pada angka, barang, dan kebijakan. Pada beberapa hari tertentu, halaman samping gedung berubah menjadi tempat pelatihan khusus bagi para juru rawat Bumi Putera. Mereka merupakan tenaga yang disiapkan membantu penanganan masyarakat ketika terjadi kecelakaan kerja di pabrik gula, perkebunan karet, pelabuhan, ataupun gudang-gudang perdagangan. Pelatihan dilakukan oleh dokter pemerintah dan perawat senior. Di bawah pepohonan asam yang rindang, para peserta belajar cara mengangkat korban secara aman dan benar, menenangkan orang yang mengalami luka atau terkejut, merawat cedera ringan dengan peralatan sederhana, memberikan pertolongan awal sebelum dibawa ke rumah sakit. Alat pelatihan terdiri dari perban, kain bersih, tandu, air steril, dan kotak pertolongan yang dibuat ringkas agar mudah dibawa ke lokasi kerja. Para juru rawat dilatih untuk tetap tenang, bekerja cepat, serta memperlakukan korban dengan penuh hormat, sesuatu yang menjadi nilai penting, terlebih di lingkungan kerja kolonial yang sering kali keras terhadap tenaga Bumi Putera. Di sela pelatihan, terdengar suara kereta kuda yang lewat, pegawai yang keluar masuk membawa dokumen perdagangan, dan aroma kopi dari kantin kecil milik keluarga Tionghoa yang menjadi favorit banyak pegawai. Pada pagi yang panas di tahun 1938, lapangan Banteng, Waterloo Line, berubah menjadi arena latihan militer. Di tengah hiruk-pikuk Batavia yang semakin modern, terlihat barisan Marsos, pasukan elit Koninklijk Nederlands Indisch Leger, KNIL, berbaris dengan disiplin yang ketat. Seragam hijau zaitun mereka tampak kontras dengan rumput lapangan yang mulai menguning karena cuaca kemarau, sementara bayonet di ujung senapan memantulkan cahaya matahari. Peluit perintah berbunyi nyaring. Suara langkah sepatu bot menghentak teratur, drap, drap, drap. Para instruktur Belanda berdiri tegas, memperhatikan gerakan setiap prajurit dengan tatapan tajam. Latihan hari itu tidak hanya mengulang baris berbaris, tetapi juga pembentukan formasi pertahanan, latihan komunikasi isyarat tangan, serta cara bergerak cepat tanpa menimbulkan keributan, kemampuan yang dikenal sebagai ciri khas pasukan Marsos. Di sisi lapangan, terlihat warga Batavia dari beragam latar belakang menyaksikan, meski dari jarak yang aman. Pedagang kaki lima menjajakan minuman dingin, es lilin, dan roti gambang kepada para sopir delman dan pegawai kantor yang singgah sebentar untuk menonton. Anak-anak kampung duduk di bawah pohon trembesi yang besar, memperhatikan dengan rasa penasaran, sementara pegawai Bumi Putera yang sedang menuju kantor Gubernur Jenderal melongok sebentar sebelum melanjutkan langkah. Tidak jauh dari mereka, terdengar denting lonceng gereja katedral bercampur dengan suara kendaraan bermotor yang makin banyak di Batavia. Gedung-gedung pemerintahan berdiri angkuh mengelilingi lapangan, seakan menjadi saksi bahwa kekuasaan kolonial tetap dijaga ketat. Bagi penguasa Belanda, latihan Marsos bukan sekadar drill rutin, melainkan bagian dari upaya memamerkan kontrol militer di tengah perubahan sosial dan munculnya pemikiran nasionalis di Hindia Belanda. Di sela latihan, komandan memberikan jeda singkat. Para prajurit melepaskan helm baja ringan mereka, mengusap keringat, lalu duduk teratur sambil meminum air dari botol logam.
Meski disiplin keras, suasana Jeddah itu sesekali diwarnai tawa kecil di antara sesama prajurit Bumi Putera dan Indo, mencerminkan bahwa di balik kekakuan militer, mereka tetap manusia yang bekerja di bawah tekanan zaman. Batavia 1938 menyimpan banyak dinamika, kota yang bergerak menuju masa depan yang belum pasti. Dan di lapangan Banteng, latihan Marsos menjadi gambaran nyata. Sebuah kekuasaan yang berusaha bertahan, sementara angin perubahan mulai bertiup dari berbagai penjuru kepulauan. Pada tahun 1938, ketika Batavia sedang bergerak menuju modernitas, sebuah aktivitas baru mulai menarik perhatian masyarakat kota. Pelatihan Korps Pilot Relawan. Tak jauh dari Sekretariat Vrijwillig Vliegerskorps, VVC, suasana kawasan itu terasa berbeda dari pusat administrasi kolonial. Bukan derap sepatu bot atau denting seragam militer yang dominan, melainkan hiruk-pikuk mesin pesawat ringan yang menggelegar lembut di atas lapangan terbang. Gedung Sekretariat VC tidak sebesar kantor pemerintahan kolonial lainnya. Bangunannya sederhana, bercat krem pucat dengan jendela lebar untuk mengusir hawa panas tropis. Namun dari tempat itulah semangat penerbangan sipil Hindia Belanda tumbuh. Di halaman, tampak para calon pilot relawan, sebagian berkebangsaan Eropa dan sebagian kecil warga Indo, serta pribumi berpendidikan tinggi, berdiri berbaris dengan pakaian terbang tipis, memakai helm kulit dan kacamata aviasi yang tergantung di leher. Instruktur penerbangan memulai hari dengan pelajaran teori. Di ruang kelas kecil, peta jalur udara Jawa digantung di dinding, sementara model pesawat kayu diletakkan di meja. Mereka mempelajari cara membaca arah angin, mengenali awan, serta menghitung jarak terbang dengan kompas. Suasana kelas terasa penuh konsentrasi, namun juga antusias, karena banyak peserta melihat dunia penerbangan sebagai masa depan yang menjanjikan. Setelah teori, kegiatan bergeser ke lapangan terbang. Di landasan berdebu, sebuah pesawat latih ringan jenis Fokker atau Koolhoven bersiap untuk sesi terbang. Para mekanik, banyak di antaranya pemuda Bumi Putera terampil, memeriksa mesin, baling-baling, dan sayap dengan teliti. Mereka bekerja cepat tetapi hati-hati, karena keselamatan penerbangan bergantung pada ketepatan setiap detail. Saat mesin dinyalakan, baling-baling berputar kencang, meniup debu dan ilalang. Para calon pilot menunggu giliran dengan wajah tegang bercampur semangat. Ketika pesawat mulai bergerak dan akhirnya terangkat dari landasan, mereka menatap langit biru terang Batavia dengan tatapan yang penuh cita-cita. Di bawah, anak-anak kampung dan pedagang lintas jalan berhenti sejenak hanya untuk melihat pesawat kecil itu menanjak perlahan, membuat bayangan sesaat di atas atap rumah-rumah tanah liat. Bagi pihak kolonial, pelatihan ini adalah investasi pertahanan sipil di tengah situasi dunia yang tidak menentu. Namun bagi banyak peserta muda, terutama yang berasal dari Hindia Belanda, VVC memberikan sesuatu yang lebih, kesempatan menyentuh langit, merasakan kebebasan di udara, dan menyadari bahwa masa depan mungkin tidak selalu berada di balik dinding kekuasaan, tetapi juga di atas cakrawala yang mereka tempuh dengan sayap mesin. Batavia tahun 1938 menyaksikan tumbuhnya keberanian baru. Di dekat sekretariat kecil VVC, aspirasi tentang dunia modern melambung, bukan hanya lewat dokumen pemerintah atau kekuatan militer, tetapi melalui orang-orang yang belajar terbang dan percaya bahwa langit adalah ruang bagi generasi masa depan. Pada tahun 1938, Kanal Ciliwung menjadi salah satu nadi kehidupan Batavia. Airnya mengalir melewati jantung kota, membelah kawasan pemukiman pribumi, kampung-kampung Tionghoa, hingga mendekati pusat pemerintahan kolonial. Di sepanjang tepian kanal, kehidupan bergerak seperti tidak pernah tidur, mencerminkan Batavia yang penuh pertemuan antara tradisi dan dunia modern yang mulai tumbuh. Di pagi hari, para ibu mencuci pakaian sambil bercakap-cakap, tukang sayur menyeberang dengan perahu kecil, dan anak-anak bermain sambil melompat dari dermaga kayu seadanya. Bau rempah dari dapur, aroma kayu basah, dan asap tungku bercampur dengan angin lembab yang berhembus dari arah pelabuhan Sunda Kelapa. Tak jauh dari pemukiman, deretan gudang dan pasar menambah kesibukan kanal.
Perahu-perahu kayu mengangkut kopra, beras, buah-buahan, hingga barang impor dari kapal besar yang datang setiap minggu. Suara pedagang Tionghoa menawar harga bercampur dengan bahasa Melayu pasar dan logat Sunda dari kampung sekitar. Sesekali, tampak pegawai kolonial lewat di tepi kanal, berjalan cepat menuju kantor pemerintahan dengan topi gabus putih, seakan kehidupan rakyat di kanal hanyalah bayangan sekilas. Ketika siang tiba, kanal menjadi lebih sunyi. Perahu tidak lagi ramai menjemput barang, tetapi perahu nelayan kecil muncul membawa hasil tangkapan dari muara. Di beberapa sudut kanal, tampak pekerja pemerintah memeriksa pintu air dan dinding batu yang dipasang puluhan tahun lalu sejak masa VOC, menandai bagaimana kanal tidak hanya menjadi urat nadi ekonomi, tetapi juga benteng pengendali banjir bagi kota yang berada di dataran rendah. Saat senja turun, suasana kanal berubah hangat. Sinar matahari keemasan memantulkan cahaya pada permukaan air yang bergelombang pelan. Pedagang keliling menjajakan makanan, dari kue pancong hingga minuman es cincau. Sementara lampu-lampu minyak mulai dinyalakan di jendela rumah kayu. Suara azan dari surau kampung berpadu dengan denting bel gereja tua di kejauhan menciptakan harmoni unik yang hanya dimiliki Batavia. Kota yang dihuni banyak golongan, hidup dalam alur air yang sama. Kanal Ciliwung tahun 1938 bukan hanya aliran air, tetapi jalur kehidupan yang menghubungkan masyarakat, perdagangan, dan sejarah. Di tepiannya, Batavia tumbuh, perlahan, berlapis, dan penuh cerita yang kelak menjadi bagian dari ingatan panjang kota Jakarta. Pada tahun 1938, ketika gelombang nasionalisme mulai menggetarkan kota-kota besar di Hindia Belanda, pemerintah kolonial justru sibuk menenangkan rakyat, bukan dengan kekuatan senjata, melainkan dengan spanduk dan slogan. Di sebuah sudut bangunan di Batavia, terpampang sebuah poster sederhana bergambar ayam-ayam yang sedang berkotek. Di bawah ilustrasi tersebut tertulis, "Laat kakelen aan kippen over, verspreid geen kletspraat of geruchte." Biarkan ayam saja yang berkotek, jangan sebarkan omong kosong dan desas-desus. Pesan itu tampak ringan, bahkan humoris. Namun di balik bahasa yang bersahaja tersimpan tujuan politik yang jelas, mengekang arus percakapan publik. Pada akhir 1930-an, surat kabar pribumi berkembang pesat, diskusi tentang kemerdekaan semakin sering muncul, sementara situasi internasional menjelang Perang Dunia Kedua membuat kabar beredar cepat dan tidak terkendali. Pemerintah Belanda khawatir bahwa rumor, baik tentang perang di Eropa maupun gerakan perlawanan dalam negeri, dapat memicu gelombang protes yang lebih besar. Maka dibuatlah kampanye seperti ini, mengaitkan bicara sembarangan dengan perilaku ayam berkotek, ribut tanpa makna, tidak penting untuk diperhatikan. Secara halus rakyat diajak untuk diam, menerima informasi hanya dari pemerintah, dan tidak ikut menyebarkan wacana yang dianggap berbahaya. Slogan ini menjadi alat propaganda yang memoles gagasan lama. Lebih baik tunduk daripada bertanya. Spanduk ini tidak hanya menggambarkan pesan moral tentang tidak menyebarkan gosip, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kekuasaan bekerja melalui bahasa, mengatur siapa yang boleh berbicara, siapa yang harus diam, dan bagaimana kebenaran sebaiknya disampaikan. Di tengah gejolak kesadaran nasional, poster bergambar ayam itu menjadi simbol kecil dari pertarungan besar. Pertarungan antara suara yang ingin tumbuh dan kekuasaan yang ingin membungkamnya. Pada 1938, Batavia berada di bawah sinar matahari tropis yang hangat dan lembab. Di daerah Menteng, Gondangdia, hingga Weltevreden, rumah-rumah besar bergaya kolonial berdiri berjajar dengan halaman luas, pohon flamboyan merah membara di musim berbunga, dan suara burung jalak ramai mengisi udara pagi. Di rumah-rumah itulah banyak keluarga Belanda menjalani keseharian mereka. Pagi hari dimulai dengan aroma roti dan kopi panas dari dapur rumah. Para ibu Belanda, disebut mevrouw, kebanyakan tidak memasak sendiri. Hidangan disiapkan oleh juru masak lokal, sementara pelayan rumah tangga membantu menyiapkan meja makan. Suasana sarapan sering dipenuhi percakapan ringan. Ayah yang bekerja di kantor pemerintahan Hindia Belanda atau perusahaan dagang,
ibu yang membicarakan rencana pergi ke pasar atau societeit sore nanti, serta anak-anak yang bersiap berangkat ke sekolah, khusus bagi warga Eropa. Para anak Belanda berpakaian rapi dengan topi pelindung matahari, diantar dengan sepeda atau mobil ke sekolah, seperti Europeische Lagere School, ILS. Setelah sekolah, mereka sering bermain di halaman rumah atau berenang di kolam renang umum seperti Cikini Zwembad. Ada juga anak-anak yang berbahasa campuran Belanda dan Melayu pasar karena tumbuh berdampingan dengan para pembantu rumah tangga yang sering dianggap sebagai bagian keluarga. Menjelang sore, para keluarga Belanda biasa duduk di beranda rumah yang tinggi dan beratap lebar. Mereka menikmati minuman dingin sambil memandangi langit senja Batavia yang berwarna jingga keemasan. Para ayah pulang dari kantor dengan wajah lelah karena panas yang menyengat. Tapi sore selalu menjadi waktu untuk relaksasi. Di societeit seperti di Harmonia atau Concordia, orang-orang Belanda berkumpul untuk menari, bermain musik, atau sekadar bercakap sambil meminum es limun atau bir ringan. Meski hidup berdampingan dengan masyarakat lokal, kehidupan keluarga Belanda pada masa itu sebagian besar berjalan dalam lingkup sosial tersendiri. Ada jarak sosial yang terasa, namun tidak selalu kaku. Dalam beberapa rumah, anak-anak Belanda tumbuh dekat dengan babu yang merawat mereka, mengenal dongeng Nusantara seperti timun mas, ataupun menyebut nama masakan lokal dengan penuh selera. Malam hari hening hanya sisa suara serangga dan angin tropis yang perlahan menyentuh dedaunan palem. Lampu tropenlam yang khas menyinari ruang tamu mereka, sementara para keluarga beristirahat, menutup hari yang penuh rutinitas di sebuah kota yang terus berkembang di persimpangan dunia timur dan barat, Batavia. Di sisi halaman rumah, anak-anak Belanda belum sepenuhnya mengantuk. Mereka masih menanti suara khas dari luar pagar. Penjual mainan dari warga pribumi membawa gasing kayu, wayang kecil dari kulit, atau boneka dari kain sisa. Begitu penjual itu lewat, mereka berlarian ke depan, tersenyum lebar, seakan menyambut sahabat kecil yang datang membawa warna lokal Batavia ke dunia masa kecil mereka. Di tepi, setelah beberapa lembar koin berpindah tangan, si pedagang kecil pun pergi, melangkah ringan mencari rezeki di tempat lain, sementara baling-baling kertas terus berputar riang di tangan pembelinya. Pada tahun 1938, Stadswacht Batavia menjadi salah satu garda terdepan penjaga kota di Hindia Belanda. Satuan ini merupakan pasukan paramiliter sipil yang berperan menjaga ketertiban dan keamanan lokal di wilayah Batavia, berbeda dari KNIL yang bersifat militer penuh. Anggotanya berasal dari warga sipil yang dilatih secara khusus, dilengkapi uniform resmi, dan diberi wewenang kepolisian. Menjelang Perang Dunia Kedua, peran Stadswacht semakin penting. Kekhawatiran terhadap situasi global membuat pemerintah kolonial memperkuat pertahanan di kota-kota besar, termasuk Batavia. Karena itu, satuan ini dibekali persenjataan ringan, salah satunya pistol Mauser C96 yang dikenal andal pada masa itu. Meski bukan bagian dari tentara reguler, kehadiran Stadswacht menjadi bagian dari barisan pertahanan lokal sebelum invasi Jepang benar-benar menghantam Hindia Belanda pada awal 1942. Menjelang 1941, intensitas patroli meningkat. Latihan barisan, tembakan sasaran, serta koordinasi dengan unit lain mulai rutin dilakukan. Walau sebagian besar anggotanya berasal dari kalangan sipil, termasuk orang Indo dan warga Eropa yang tinggal di Batavia, mereka diperlakukan layaknya bagian dari struktur pertahanan resmi. Masyarakat pun mulai mengenal Stadswacht sebagai penjaga kota bersenjata, bukan hanya polisi biasa. Namun ketika invasi Jepang datang pada 1942, upaya pertahanan yang dibangun dengan hati-hati itu ternyata tak mampu menahan kekuatan besar yang bergerak cepat. Meski demikian, keberadaan Stadswacht Batavia
tetap meninggalkan catatan sejarah sebagai saksi masa-masa genting di akhir penjajahan Belanda. Saat penjaga kota sipil harus berdiri di garis depan demi mempertahankan Batavia dari ancaman yang semakin nyata. Pada tahun 1938, pelabuhan Batavia menjadi salah satu titik strategis Hindia Belanda. Kapal-kapal dagang, kapal patroli kolonial, dan tongkang pengangkut barang silih berganti merapat di kawasan Tanjung Priok, di mana bendera Belanda berkibar di atas gedung markas pelabuhan. Di tempat inilah seorang perwira angkatan laut memegang tanggung jawab penuh sebagai pengawas keamanan laut dan pergerakan kapal di kawasan Jawa bagian barat. Perwira tersebut bukan sekadar komandan kapal. Ia mengatur alur lalu lintas pelayaran internasional, memastikan keselamatan laut, memeriksa kapal asing yang singgah, serta mengawasi latihan marinir dan penjaga pantai. Setiap kedatangan kapal dari Eropa, Asia Timur, atau Australia harus melalui izin dan pemeriksaan dari otoritas laut yang berada di bawah komandonya. Di dermaga, ia kerap terlihat dengan seragam putih tropis, topi bercorak emas, dan buku catatan pelayaran di tangannya. Para pelaut Eropa, pribumi, hingga pedagang dari Arab dan Tiongkok menghormatinya, bukan hanya karena pangkatnya, namun karena keputusannya menentukan apakah sebuah kapal boleh berlayar, singgah, atau bahkan ditahan. Di tengah meningkatnya ketegangan internasional menjelang Perang Dunia Kedua, posisinya menjadi semakin penting. Setiap laporan intelijen laut, gerakan kapal asing, hingga isu penyelundupan komoditas atau senjata menjadi tugas yang harus ia awasi dengan ketelitian tinggi. Batavia bukan sekadar kota pelabuhan. Ia adalah pintu masuk Hindia Belanda, dan sang perwira angkatan laut adalah penjaga gerbang itu. Angin laut meniup bau asin yang bercampur dengan debu gandum dan karung goni. Di dermaga Tanjung Priok, para kuli pelabuhan berjalan beriringan, memanggul karung-karung berat bertuliskan huruf asing. Pada salah satu karung itu, tampak jelas tulisan besar, Rice, New Orleans. Beras dari seberang benua, melintasi samudra, tiba di tanah yang seharusnya menjadi lumbung Asia. Suara kapal uap menderu, memecah keramaian. Para mandor Belanda mencatat setiap muatan dengan teliti. Kode komoditi, kelas mutu, dan nomor kontrak yang tertera pada karung seakan menjadi bahasa perdagangan global yang hanya mereka kuasai. Di atas kertas, semuanya terlihat teratur dan menguntungkan. Namun di balik tumpukan barang impor itu, sebuah ironi tergambar. Batavia, jantung pemerintahan Hindia Belanda, menerima beras dari New Orleans, sementara ladang-ladang subur di Jawa dipenuhi tebu, kopi, dan teh, komoditi yang diburu pasar dunia. Tanah yang mampu memberi makan jutaan rakyat justru diarahkan untuk memenuhi pasar Eropa. Maka, kebutuhan pokok harus didatangkan dari luar negeri, dan beras menjadi barang dagangan, bukan lagi sumber kehidupan. Di bawah terik matahari, kuli pribumi memanggul karung-karung beras itu dengan langkah berat. Bagi mereka, tulisan asing pada karung bukanlah simbol perdagangan internasional, melainkan tanda bahwa kebutuhan makan keluarga pun kini bergantung pada kapal-kapal asing. Dermaga Tanjung Priok menjadi saksi bagaimana negeri kaya dikelola bukan untuk rakyatnya, melainkan untuk pasar dunia. Di pagi yang lembab di Batavia tahun 1938, sinar matahari baru saja jatuh di antara bangunan kolonial dan deretan ruko di kawasan kota tua. Di tepi jalan, seorang abang becak pribumi menepuk-nepuk sadel kayu kendaraannya, menghapus embun yang melekat sejak dini hari. Becaknya sederhana, beroda 3, dengan kursi rotan di depan yang menunggu penumpang dari kalangan pedagang, pegawai kantor pemerintahan, hingga nyonya-nyonya Belanda yang hendak berbelanja ke pasar baru. Ia mengayuh bukan sekadar untuk berpindah tempat, tetapi untuk bertahan hidup. Upah yang diterimanya sering tidak sebanding dengan tenaganya, terutama ketika jalan-jalan kota dipadati tram listrik dan mobil pribadi milik kalangan atas.
Namun, ia tahu bahwa becaknya masih dibutuhkan, terutama di ganggang sempit, pasar ramai, dan rute yang tak terjangkau kendaraan bermotor. Hari-harinya penuh dengan percakapan singkat, tawar-menawar ongkos dengan pedagang sayur, sapaan ramah pada anak sekolah pribumi, hingga permintaan cepat dari pegawai yang terburu-buru menuju kantor pemerintah. Ia akrab dengan hiruk-pikuk Batavia, aroma kopi dari warung kecil, teriakan pedagang ikan di pelabuhan Sunda Kelapa, serta denting lonceng tram yang melintas di kejauhan. Saat senja tiba, ketika bayangan bangunan memanjang ke jalanan, ia berhenti sejenak di bawah pohon trembesi besar. Angin membawa debu jalan bercampur aroma laut dan ia menghitung receh hasil hari itu. Meski tak besar, cukup baginya membeli makan, menyewa tempat tinggal sederhana, dan berharap esok masih ada orang mempercayakan perjalanan mereka pada becaknya. Dalam hiruk-pikuk Batavia yang sedang tumbuh menuju modernitas, abang becak tetap menjadi bagian penting dari kehidupan kota, penggerak roda kecil yang membantu banyak orang, tetapi kerap luput dari perhatian. Ia bukan hanya pengayuh, melainkan saksi perubahan zaman yang bergerak pelan, setia pada perannya di tengah wajah Batavia yang terus berubah.